Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo sobat pencerita, kali Mimin akan melanjutkan cerita yang berjudul Pemuda yang Menguasai Pertanian di Dunia Kiamat. Buat yang belum nonton part sebelumnya, langsung saja cek di playlistnya ya. Mimin bacain saweran dari Gods. Buat beli kopi Min, biar bisa begadang hahaha. Kebanyakan tuh bisa beli kopi buat stok seminggu hehehe. Sorry baru dibaca, jarang Mimin cek. Thanks supportnya ya Gods. Kalau kalian ada uang lebih bolehlah beliin Mimin kopi, linknya di deskripsi. Terima kasih yang telah support Mimin sejauh ini. Baik, tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal video kita flashback dari Xiao Tian. Anak dan ayah itu lagi berbincang. Nak, kamu akhirnya sembuh. Kamu bikin bapak kaget setengah mati. Bapak, aku nggak nyangka bisa selamat. Iya, kamu anak nakal, kamu makan apa sih? Aku kelaparan banget, jadi aku cari apel yang kelihatan nggak tercemar di gudang. Kamu gila ya, barang-barang di gudang kau juga berani makan. Itu kan udah kena tanah. Xiao Tian berkata hanya ingin mencoba. Kalau tidak begitu juga harus mati kelaparan. Paman Nan menepuk pundak Xiao Tian. Jangan bicara secara acak. Ayah telah meminjam beras. Bukan hanya itu, juga mendapatkan pengiriman makanan dari surga. Dengan obat sehat yang menyelamatkan hidup kamu. Orang yang meninggal karena terlalu banyak makan sayuran beracun. Hanya kamu yang aman. Nanti kita akan pergi ke makam leluhur untuk memberikan bersyukur. Xiao Tian berpikir, kalau memang ada dewa, dia nggak akan biarin bencana kayak gini terjadi. Ini barang dari orang yang nggak mau kasih tahu siapa dia. Orang ini bisa bagi-bagi makanan sebanyak ini. Paman Nan bertanya, nak, kamu lapar? Bapak bikinin kamu makanan ya, kita udah punya makanan ini. Xiao Tian berpikir padahal kita cuma bisa makan seadanya. Biar bisa hidup, Paman Nan menyuruh Xiao Tian, kamu baru sembuh, istirahat dulu ya. Haha, dewa emang nggak adil, ujar Xiao Tian. Dia langsung berdiri baru sadar sesuatu, dia langsung berlari keluar. Terus Paman Nan bertanya, anak, mau kemana? Aku bentar doang. Kamu belum sembuh total, di rumah aja istirahat. Bapak, jangan ganggu. Aduh, anak ini, ketok-ketok gitu dong. Siapa sih? Ganggu tidur aja. Miao Ge, dia terkejut, was-was, sialan. Xiao Tian, kamu mau apa sih? Badan penuh cairan. Enggak gitu. Miao Ge, rumahku kena rampok, aku mau lihat rekaman kamera pengawas rumahmu. Apa? Itu loh, yang aku inget itu kamera 360 derajat tanpa kabel kan? Iya, pinjemin dong, lihat rampoknya bikin aku begini. Aku harus nemuin dia, tolongin aku dong. Ya udah cepetan dong, aku mau tidur nih. Xiao Tian sudah berada di ruangan monitor CCTV. Xiao Tian bergumam, kamera rumah ini pas bisa lihat gang depan rumahku. Siapa sih? Xiao Tian berhasil melihat mobil Tianran, plat nomor ini. Beberapa saat Xiao Tian balik lagi ke rumah, Paman Nan bertanya, kamu kemana aja? Bapak, aku tahu siapa yang nyelamatin aku. Siapa? Xiao Tian menjelaskan, dia Bos Li. Aku baru cek rekaman, waktu truknya datang sama pergi, sama waktu aku diselamatin cocok. Paman Nan tersenyum, ini, Bos Li emang orang baik ya. Nggak cuma kasih kita beras, juga nyelamatin nyawa kamu. Xiao Tian berkata, Bapak, kamu tahu nggak berita tentang perusahaan Tianrun yang nyari obat mujarab? Apa? Kamu anak sialan. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau kita hidup lebih enak aja di dunia gila ini. Makanan ini cukup buat kita bertahan berapa lama? Abis itu kita gimana? Kamu
Apa kamu masih berharap Bos Li mau bagi-bagi makanan lagi sama kita? Paman Nan menampar Xiao Tian kamu. Kamu mau balas budi dengan aniaya ya? Aku gimana bisa punya anak nggak tahu diri kayak kamu? Berani pergi aku patahin kaki kamu. Dengar nggak? Xiao Tian menjawab kamu nggak lihat situasi sekarang ya? Kita mau hidup cuma bisa andelin diri sendiri. Manusia harus berjuang buat diri sendiri. Nggak bakal dimusnahkan. Kembali lagi ke waktu sekarang, lalu Tian Ran terpaksa berhenti karena sudah dihadang oleh dua mobil lain. Dia keluar sambil menyandra Xiao Tian, hehe. Li Tianran ya, perkenalkan aku Chen Nan dari perusahaan Tianrun, aku pakai cara spesial buat ketemu kamu, nggak ada maksud lain. Aku tahu kamu punya obat buat sembuhin keracunan, jadi kami mau ajak kamu kerja sama. Kamu kasih obat, kami kasih tenaga, uang kita bagi rata. Untung besar. Tian Ran berkata kalau aku nolak gimana? Chen Nan menjawab sekarang cuma ada dua pilihan buat kamu. Pertama kamu mau kerja sama kami, kita damai-damai, senyum-senyum sambil kaya, lalu Tian Ran bertanya kedua. Kedua kami siksa kamu, obatnya. Pasti bisa bikin kamu ngomong, Tian Ran menjelaskan obat mujarab itu aku juga dapatnya kebetulan, cuma ada 1 biji, udah aku pakai buat dia. Di pikiran Tian Ran orang-orang ini nggak punya senjata. Xiao Tian udah nggak penting buat mereka, kalau punya senjata cukup tembak aku sembarangan. Lalu lanjut berkata, maaf bikin kalian kecewa. Chen Nan berujar kayaknya kamu baru mau nyesel kalau lihat peti mati ya, sambil mengeluarkan telepon, Chen Nan berkata ke pasukannya yang ada di pertanian, halo, kalian udah sampai pintu masuk peternakan belum? Serbu aja, tangkap tuh cewek kecil, kasih dia makan buah beracun. Apa peduli pagar itu ada listriknya. Yang kesana pasti udah pakai pelindung isolasi. Lawan perusahaan Tianrun juga harus lihat diri sendiri dulu, kerjasama baik-baik kita semua untung. Tian Ran mendengar dirinya diacam dia mengeluarkan auranya kebiruan yang mengelilingi seluruh tubuh, aku benci banget yang suka ancam-ancam aku. Jangan sok keras deh. Aku punya banyak orang di sini, takut apa? Kerjasama baik-baik kamu sama cewek kecil bisa selamat. Tian Ran menatapnya sinis, Chen Nan memberi instruksi nggak mau ya. Serang, patahin urat tangannya sama kakinya, pasukan itu maju menyerang Tian Ran, di sisi lain Han Han kesal hai. Ribut banget sih, bisa nggak sih biarin orang tenang nonton anime? Dasar bajingan. Pengen banget aku gebukin tuh kelapa mereka. Di sisi luar orang Tianrun berusaha untuk menjebol pagar menggunakan alat berat, di sisi Tian Ran dia sedang menghadapi para kroco Tianrun, ada yang terpental hanya dengan tendangan, Chen Nan kebingungan apa? Apaan sih? Terlihat di perutnya ada bekas tendangan, Chen Nan kebingungan kan katanya cuma ada senjata mematikan di dalam peternakan. Cukup tarik orang itu keluar peternakan aja. Flashback saat anggota Tianrun yang mengawasi pertanian, ada yang aneh sama pertanian ini, dia melihat Han Han yang meledakkan batu, batunya meledak. Jaraknya terlalu jauh, aku cuma bisa perkirakan ini senjata yang bisa meledak. Cukup tarik dia keluar terus tangkap hidup-hidup, kita kembali lagi ke waktu sekarang Tian Ran sedang menghajar pasukan Chen Nan. Dia bilang seorang petani tapi kok bisa? Kuat banget, Tian Ran tersenyum nggak kusangka makanan anti radiasi yang bisa meningkatkan tubuh, efeknya segede ini. Baru makan beberapa hari makanan anti radiasi. Data tubuhku naik dikit, terlihat atribute dari Tian Ran Li Tian Ran. Umur, 22. Kekuatan, 15 standar dewasa 10. Kecerdasan 11 standar 10. Kecepatan, 15 standar 10. Daya tahan, 11/11. Bukan cuma kekuatan sama kecepatan, bahkan tulangku, Tian Ran memukul wajah orang itu, kecepatan reaksi saraf juga naik jelas. Dulu ada yang pakai pedang buat mencapai puncak. Ada juga yang pakai tinju buat mencapai puncak,
Chen Nan mencoba menyerang dengan senjatanya, bisa dihindari Tian Ran. Tian Ran berpikir aku ini apa ya, pakai makan buat mencapai puncak. Pokoknya, dulu menjauh dikit, data tubuh udah cukup diuji. Nggak main lagi. Tian Ran mundur setelah sudah posisi yang bagus. Dia mengeluarkan senjatanya. Chen Nan bergumam, salahku, kukira paling-paling dia cuma bawa senapan buruan. Anak kecil ini, kok bisa dapat? Dasar anak kecil, bosku berada di belakang, nggak bisa kau ganggu. Asal aku bisa dekat, senjata itu cuma besi doang. Kalau kau ganggu aku, kau harus mikir dulu akibatnya. Tian Ran hanya berkata oh ya. Tian Ran tidak bergeming sedikit pun, lalu menembakkan senjatanya, mengenai pasukan Chen Nan, tapi dia berhasil menghindar. Tian Ran berujar, kau masih berguna dikit. Tapi, yang lainnya nggak usah dibiarkan hidup, sialan. Aduh, sialan, hiyah. Chen Nan berlari sambil berpikir lari ke hutan. Habisin pelurunya. Tian Ran mengejar Chen Nan sambil menembak walau tak kena. Chen Nan bersembunyi di balik batu, berhenti, dia udah habis pelurunya. Bagus. Terlihat Tian Ran di atasnya yang sedang membuka sistem, sedangkan Chen Nan tidak menyadarinya. Dia masih terhanyut di pikirannya, tempat ini aku bisa ganggu dia dengan serang dadakan. Aku masih punya kesempatan menang. Buka inventory. Ambil barang dari gudang pistol itu. Chen Nan menoleh, kok masih ada satu lagi? Tian Ran menodongkan pistol. Cerot kelapa seseorang terkena tembakan. Banyak orang yang sudah terkapar itu berada di depan pertanian. Sesuai perintah, Nona muda berhasil meledakkan kelapa penyerbu terakhir. Ternyata yang membatai semua orang itu perintah Han Han. Sistem bertanya Nona muda apa masih ada perintah. Sedangkan Han Han khawatir, kakak, kalau kakak lihat itu, kakak nggak bakal kira Han Han itu anak nakal terus nggak suka Han Han kan? Han Han menepis pikirannya, nggak boleh biarin kakak tahu. Harus bersihin dulu barang-barang di luar. Pusing deh, kembali ke Tian Ran yang seksa. Chen Nan, aku seharusnya tidak menggunakan anak itu untuk mengancammu, aku salah. Tolonglah. Berhenti menyikapku. Aku telah mengatakan semuanya. Tolong ampuni aku. Tian Ran menegaskan, membiarkanmu bebas itu tidak mungkin, tapi aku bisa memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Atau aku bisa meninggalkan secerca harapan, menyembuhkanmu, dan kemudian melanjutkannya. Aku punya banyak peluru dan waktu, mana pilihanmu? Chen Nan menyerah, baiklah. Ajukan pertanyaanmu. Siapa bos di belakangmu? Itu adalah Liang Tianyu, CEO Tianrun. Ohamin jadi bajingan itu yang menaikkan harga obatnya. Tidak heran dia begitu kejam. Selain Liang Tianyu, Tian Ran bertanya lagi, apa ada orang lain yang terlibat? Chen Nan menjawab dia bertanggung jawab penuh atas masalah ini dan menyembunyikannya dengan baik. Selain kami yang mengerjakannya, bahkan para eksekutif tingkat tinggi di dalam perusahaan pun tidak menyadarinya. Dia berselisih dengan wakil presiden di perusahaan baru-baru ini, dan dia berencana untuk menggunakan masalah ini untuk meningkatkan otoritasnya lebih tinggi. Dia ingin membuat kantor pusat terkesan dan mendorong yang lain keluar dari cabang kota selatan. Tian Ran berujar, kantor pusat. Jadi, Tianrun Farmasi, perusahaan yang memonopoli kota selatan, hanyalah anak perusahaan dari grup yang lebih besar. Jawab aku, apa Liang Tianyu sudah melaporkan masalah ini ke kantor pusat? Sambil dia ditampar Tian Ran, tidak, dia tidak. Wakil presiden yang lain tampaknya memiliki koneksi di kantor pusat. Liang Tianyu tidak berani menyampaikan masalah ini ke kantor pusat, karena membocorkan informasi kepada wakil presiden itu akan merusak rencananya. Satu hal terakhir, antar aku untuk menemui Liang Tianyu. Kita berpindah panel Liang Tianyu yang sedang ditelepon oleh seseorang. Apa misinya sudah selesai? Ya, kita punya target di bawah kendali. Tapi target bersikeras untuk melihat Anda dan orang tua itu sebelum mengungkapkan apapun, sial.
Kau tidak berguna jika kau tidak bisa menangani masalah sekecil ini dan aku harus datang sendiri, maaf, tapi dia sangat tertutup. Kami juga telah kehilangan beberapa orang dalam proses ini juga. Baiklah, bawa dia ke gudang nomor 78. Aku akan segera ke sana, dan aku tidak bisa melihat. Bip, bip, teleponnya dimatikan. Liang Tianyu kesal sialan, beraninya kau menutup telepon duluan. Sambil handphonenya dilempar, dia berjalan keluar dari kantornya. Setelah aku di kantor pusat, aku akan segera menggantikanmu. Terima kasih, Bos Li, terima kasih. Paman Nan hanya seorang kenalan tak sengaja, jangan terlalu sentimental, mereka pun menjalankan kendaraannya, yo. Di sini, kenapa hanya ada kau? Di mana Chen Nan dan utusan itu? Xiao Tian menjawab dia sedang menyamar pembawa pesan itu pingsan dan ditinggalkan di dalam mobil. Kakak Nan sakit perut dan pergi ke kamar kecil. Dia takut kau tidak sabar, jadi dia memintaku untuk membawakan ini dulu. Dasar pemalas. Liang Tianyu tertawa hahaha. Lihat dia, dipukuli, dan masih menolak untuk bicara. Kau jelas tidak memukul dengan cukup keras. Orang tua itu ada di sini. Bicaralah, dan aku akan membebaskannya. Paman Nan dia berbicara Di pikiran Paman Nan jangan bicara. Dia tidak akan membiarkan salah satu dari kita pergi dari sini hidup-hidup. Jangan. Liang Tianyu kesal mendengar lalu dia menjatuhkan Paman Nan sambil menginjak-injaknya. Xiao Tian menahan amarahnya, apa yang kau lihat? Bawa dia kemari. Di belakang Liang Tianyu anak buahnya sedang memukuli Paman Nan. Diam kau, apa sekelompok pecundang yang tidak berharga. Semuanya, tiba-tiba ada kaki yang menginjak kepala Liang Tianyu dari atas, itu Tian Ran, semua orang terkejut lalu Tian Ran mengarahkan pistolnya ke kelapa Liang Tianyu, apa? Dinding ini tidak mudah untuk dipanjat. Ujar Tian Ran, anak buahnya bertanya bos. Liang Tianyu menyuruh mereka, jangan bergerak, mundurlah. Bagaimana kau? Di mana Chen Nan? Sial, apa Chen Nan mengkhianatiku? Serang aku, itu pun jika kau berani. Tian Ran berkata bagaimana bisa orang secerdas dirimu menjadi Presiden Tianrun? Apa kau menginvestasikan semua kemampuanmu untuk menjadi orang brengsek yang tak berperasaan? Bawahan setiamu, ada di sana. Kau Liang Tianyu melihat Chen Nan yang sudah babak belur lalu dia mengancam kau. Kau anak nakal, jika kau menyentuhku, aku akan menyuruh mereka membunuh orang tua yang keras kepala itu segera. Tentu, terserah. Membunuhmu lebih hemat biaya daripada orang yang tidak penting. Xiao Tian berteriak, Bos Xiao Li, tolong, jangan. Aku mohon, bos, bunuh dia. Tian Ran langsung meratakan sisa anak buat Liang Tianyu. Xiao Tian berlari ke arah ayahnya ayah. Setelah itu Tian Ran lanjut menembak Liang Tianyu, ayah dan anak ini mereka bersujud bos Xiao Li. Terima kasih, maafkan aku, terima kasih karena tidak meminta pertanggungjawabanku untuk hal-hal bodoh yang dilakukan anakku yang tidak berguna. Aku tahu permintaan maaf ini tidak berguna. Tapi, terima kasih, Paman Nan, aku tidak mendukung konsep bersalah karena merasa bersalah, kau tidak melakukan sesuatu yang menyakitiku. Tapi, ini juga salahku sebagai seorang ayah karena tidak menghentikannya. Aku juga bersalah. Xiao Tian, kau tidak perlu terus meminta maaf, jika kau ingin merasa lebih baik. Lepaskan saja ide ini, kau tak pantas dimaafkan. Aku tidak akan menyakitimu, hanya karena itu tidak perlu. Untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian semua harus. Oke sobat pencerita, apakah Tian Ran akan mengampuni mereka? Mari saksikan keseruannya hanya ada di Pencerita Komik.